Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adisa Nandita Mauretina dengan NIM 2230102003. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dari Pak Dr. Mandarin Guntur STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 5 saya dengan tema high-rise building yang mengambil bangunan apartemen. Bangunan apartemen ini disertai dengan green shift building atau bangunan yang menerapkan konsep hijau. Pada bagian latar belakang, di sini saya menjelaskan bahwa Palangkaraya merupakan kota yang berpotensi untuk berkembang besar baik dari sisi ekonomi maupun urbanisasi. Palangkaraya membutuhkan hunian vertikal yang ramah lingkungan untuk mendukung pesatnya kemajuan jumlah penduduk nanti, terutama di masa depan. Selanjutnya, di sini saya sudah mengkaji studi literatur dari apartemen seperti pengertian apartemen maupun aktivitas-aktivitas yang terjadi di apartemen. Secara umum, apartemen merupakan sebuah bangunan bertingkat yang terdiri dari beberapa unit terpisah, yang biasa dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan rumah tangga. Menurut Ernst Newport, apartemen adalah bangunan hunian yang dipisahkan secara horizontal dan vertikal, menyediakan hunian yang berdiri sendiri di bangunan bertingkat, rendah atau tinggi, dilengkapi dengan fasilitas sesuai standar. Dalam mendesain apartemen, di sini saya sudah mengkaji 3 lokasi yang cocok untuk pembangunan apartemen di Kota Palangkaraya di bagian konteks urban. Lokasi yang saya pilih adalah Jalan Yosudarso, Jalan Cilikriwut, dan Jalan Christopher Mihing. Dengan mengunjungi tapak-tapak tersebut dan melihat potensi-potensinya, akhirnya saya mengkalkulasikan skornya yang paling tinggi yaitu berada di Jalan Cilikriwut. Terdapat transformasi desain yang berawal dari ide bentuk, transformasi bentuk, dan gubahan massa. Saya sudah merencanakan material dari bangunan maupun taman-tamannya dan bagian fasadnya. Di sini terdapat juga rencana warna bangunan yang menyelaraskan dengan bangunan sekitar bangunan tersebut. Saya juga sudah membuat situasi lingkungan dan block plan. Di kawasan apartemen saya, berdekatan dengan kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, kawasan EPH Kota Palangkaraya, Palma dan Hotel Neo, serta dekat dengan kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan kawasan perdagangan dan jasa. Setelah itu, saya juga telah membuat potongan lingkungan AA, potongan lingkungan BB, skyline, serta rencana vegetasi dan landscape dari bangunan saya. Saya membuat jogging track, taman di lantai 2, taman pertama, taman kedua, juga desain dari balkon apartemen yang mengusungkan konsep hijau. Kemudian berikut adalah denah dari bangunan saya. Di denah saya sudah membuat denah basement, denah lantai dasar, denah lantai 1, denah lantai 2, kemudian sisanya merupakan denah tipikal sampai lantai 20. Untuk tampak, di sini terdapat tampak depan, tampak belakang, tampak samping, kiri, dan tampak samping kanan. Dari bangunan saya, untuk struktur saya menggunakan balok anak 50 x 25 cm, balok induk 70 x 35 cm, board rail dengan diameter 40 cm, dan fondasi 2,5 meter x 2,5 meter. Kemudian berikut adalah detail dari aksonometri, detail struktur, serta detail seperti detail lift, detail tangga darurat, dan detail core dari bangunan saya. Selanjutnya terdapat perspektif eksterior, perspektif interior, dan juga detail dari interior yang sudah saya buat. Selanjutnya di sini terdapat rencana pencahayaan dan rencana penghawaan. Untuk pencahayaan, di area balkon terdapat jendela yang lebar serta pintu kaca untuk memaksimalkan cahaya pada siang hari. Untuk penghawaan, setiap unit memiliki bukaan dengan sisi yang berseberangan serta dilengkapi dengan partisi kayu untuk aliran udara yang alami. Saya sudah membuat roof garden serta taman di kedua sisinya
untuk membantu penghawaan bangunan menjadi lebih sejuk di lantai bawahnya. Tanaman rambat di area balkon, serta penggunaan sun shading juga membantu penghawaan dalam apartemen yang saya buat. Untuk rencana material bangunan dan rencana water and solar energy, di sini saya menggunakan kaca low-E yang mampu mengurangi perpindahan panas dan radiasi ultraviolet dari luar, yang mengurangi beban kerja pendingin udara. Sementara itu, saya juga menggunakan dinding insulasi yang dirancang untuk mengurangi perpindahan panas antara dalam dan luar bangunan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, saya juga menggunakan roof garden pada bangunan saya. Untuk solar energy, saya menggunakan sinar matahari untuk energi terbarukan. Dan untuk penghematan energi air, saya mengumpulkan air hujan dalam prinsip panen hujan yang dapat ditangkap di tangki penampungan untuk mengurangi runoff yang bisa mencemari lingkungan. Terakhir, di sini ada detail khusus kulit bangunan arsitektural. Sekian presentasi dari perancangan arsitektur 5 saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.